Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Kak Nabila. Kali ini Kak Nabila akan mengajak adik-adik semua belajar bersama mengenai berhitung soal. Nah, pembahasan kita kali ini yakni bab jual beli. Sebelumnya kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai rumus penting apa saja yang harus kita ketahui. Lebih bagus lagi kalau kita bisa menghafal. Oke, yang pertama, ketika kita ingin mengetahui laba atau keuntungan yang diperoleh, bisa dicari dengan harga penjualan dikurang dengan harga pembelian. Misalkan nih, kita membeli minyak goreng seharga 21.000. Nah, di situ kita akan menjualnya dengan harga 25.000. Oke, kita akan masukkan, lalu berapa untung kita? Nah, untung kita yakni harga penjualan yang tadi Kak Nabila sebutkan 25.000 dikurang dengan harga pembelian yakni 21.000. Jadi 25.000 dikurang dengan 21.000 menghasilkan keuntungan sebesar Rp4.000. Oke. Jadi seperti itu ketika kita mencari laba atau keuntungan. Selanjutnya, ketika kita ingin mengetahui rugi, nah kita bisa mencari atau mengetahui dengan harga pembelian dikurang dengan harga penjualan. Oke, Kak Nabila masih ambil contoh yang sama yakni minyak goreng. Tadi kita belinya seharga 21.000. Nah, kita jualnya 25.000. Kita masukkan ya, berarti 21.000 dikurang dengan 25.000 ya. Berarti minus 4.000. Berarti kerugian kita yakni sebesar Rp4.000. Oke. Setelah itu ketika nanti ada pertanyaan mengenai harga pembelian, di sini ada dua ya. Yang pertama harga penjualan dikurang dengan laba, yang kedua harga penjualan ditambah dengan rugi. Nah, untuk bisa menggunakan rumus pertama atau rumus kedua ini kita milih salah satu. Ketika di soal diketahui laba, kita bisa menggunakan rumus yang pertama ya, yang laba ini. Ketika di soal yang diketahui adalah rugi, kita bisa menggunakan rumus yang ada komponen rugi. Oke. Selanjutnya yakni ketika ada pertanyaan berapa harga penjualan, nah kita harus mengetahui rumusnya nih, ada dua juga rumusnya sama aja. Yang pertama harga pembelian ditambah laba sama harga pembelian dikurangi dengan rugi. Sama ya, kalau misalnya di soal yang diketahui laba kita bisa pakai rumus yang laba. Kalau misal di soal diketahuinya rugi kita bisa pakai rumus rugi. Hati-hati ya, ditambah sama dikurang. Harus teliti. Selanjutnya, ketika kita ingin mencari laba persen, rumusnya yakni laba rupiah ya. Laba rupiah dibagi dengan harga belinya dikali dengan 100%. Ingat-ingat kalau ini persen, berarti nanti juga dikali dengan 100% ya. Setelah itu mencari rugi persen, sama ya kasusnya, mencari rugi persen. Ingat-ingat kalau ini persen, nanti juga dikalinya dengan 100%. Sama komponennya, laba per harga beli. Ketika rugi per harga beli. Semuanya sama-sama dikali 100%. Oke. Untuk rumus-rumusnya kita sudah pelajari. Selanjutnya kita masuk nih ke contoh soal. Amaro menjual 3 buah sapu. Harga persatuannya sebesar 10.000. Jika dia membeli semua sapu seharga Rp250.000, berapa labanya dan berapa laba persennya? Oke. Kita pelan-pelan aja ya. Amaro menjual 30 buah sapu. Ada 30 yang dijual. Harga satuannya yakni 10.000. Nah, berarti
untuk mengetahui harga jualnya berarti satuan buah atau satuan sapu dikali dengan harga satuannya, berarti 30 dikali 10.000 ya, ketemu 300.000. Oke. Sudah Kak Nabila kalikan ketemu 300.000. Kemudian di sini jika dia membeli semua sapu seharga 250.000, berapa labanya? Oke, kita masukkan harga belinya di soal diketahui 250.000. Nah, selanjutnya pertanyaannya, berapa labanya? Yang dimaksud berapa labanya itu berapa keuntungannya? Nah, rumusnya mencari laba tadi seperti yang udah kita pelajari sebelumnya, yaitu harga jual ya. Kita laba ya, laba itu berarti harga jual dikurang dengan harga beli. Harga jual dikurang dengan harga beli, maaf ya. Harga jualnya 300.000. Harga belinya 250.000. Oke. Harga jual dikurang dengan harga beli, 300.000 kurangi 250.000 ketemu 50.000. Oke, kita sudah mengetahui nih laba dalam rupiah. Lalu bagaimana dengan laba persen? Nah, ketika kita ingin mengetahui laba persen, rumusnya yakni laba dalam rupiah dibagi dengan harga pembelian. Laba dalam rupiah kita sudah menemukan 50.000. Laba pembeliannya kita belinya itu seharga 250.000. Ingat, ketika di sini ada laba persen, nanti rumusnya juga dikali dengan 100%. 50.000 dibagi 250.000 dikali 100%, hasilnya adalah 20%. Oke.